Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qala amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Baiklah teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai konsep-konsep atau teori-teori mengenai kejadian alam atau teori tentang eksistensi alam semesta ya. Berdasarkan pengalaman dan kajian-kajian sejarah masa lalu, dan nanti kita mungkin akan sampai pada pembahasan bagaimana konsep alam ini yang dikemas atau digagas oleh nenek moyang kita di Nusantara Indonesia ya, wabil khusus ya. Bagaimana nih tentang konsep alam dilihat dari kacamata Kasundaan. Biasanya kalau konsep-konsep alam yang digagas oleh manusia-manusia zaman dahulu itu, seperti saya tulis, itu tidak lepas dari konsep kosmologi ya. Kosmologi itu kan kosmos, alam ya, atau ketertataan konstelasi di jagat gede, itu kosmos. Kalau kosmologi tentu adalah kajian-kajian tentang kosmos ya, tentang konstelasi dan ketertataan jagat gede. Manusia juga sebetulnya bagian dari kosmos, namun manusia telah menempatkan dirinya sebagai jagat alit, dan ini ada di dalam di dalam kosmologi Kasundaan juga, manusia sebagai jagat alit ya, atau jagat alitnya jagat letik ya. Jagat letik itu atau jagat alit ini padanan atau bukan padanan ya, melainkan pasangan ya dari jagat gede, bukan lawan ya, bukan lawan ya, hanya karena misalkan ada jagat alit, jagat gede dijadikan lawan, tidak. Justru manusia ini merupakan prototipe ya, prototipe atau sampel atau contoh dari jagat gede. Kenapa manusia? Ya karena kita yang membahasnya ya. Saya tidak tahu kalau misalnya versi jagat alit, jagat gede makhluk lain ya. Karena kita tidak memiliki hak atau kemampuan ya untuk mengakses info-info makhluk lain ya. Yang makhluk lain itu bukan makhluk halus ya, tapi binatang misalkan. Misal begini, pohon dengan pohon melakukan komunikasi ya. Apa sih posisi kita di alam ini? Nah, jadi kita tidak tahu apa yang sedang dikomunikasikan atau diperbincangkan oleh makhluk lain mengenai dirinya. Nah, karena kita ada di posisi manusia ya. Ya, mungkin di masa depan bisa saja manusia bisa mengakses info-info apa yang sedang dikomunikasikan atau didiskusikan ya oleh makhluk lain mengenai eksistensi dirinya. Ya kalau binatang dengan binatang membangun komunikasi kan manusia sudah bisa membaca ya. Tapi ketika misalkan sesama binatang sedang melakukan komunikasi yang ada kaitannya dengan tugas dan posisi mereka ya di alam ini, kita memang belum bisa mengakses informasi itu. Belum bisa ya. Mungkin di masa yang akan datang kita akan dapat mengakses info-info tentang itu. Nah, jadi
konsep kosmologi yang dicetuskan oleh manusia-manusia zaman dulu ya. Bahkan ini sebelum filsuf Yunani merancang sebuah dialektika tentang eksistensi alam, masyarakat Mesir kuno dan Mesopotamia itu telah melakukannya lebih dulu ya, melalui sejumlah analisa tentu saja. Jadi meskipun kita menganggapnya manusia dulu itu kuno atau tradisional, namun untuk membangun satu konsep dan gagasan tentu melakukan dulu analisa ya. Tidak ada bedanya dengan kita kan, ketika kita diberi tugas membuat makalah, esai, kemudian membuat tulisan, kita tentu menggunakan dulu berbagai macam pendekatan ya, termasuk di dalamnya ada analisa. Jadi itu sakohoyong ya. Nah, makanya ketika sejumlah analisa, penelitian dan lain sebagainya itu dilakukan oleh manusia-manusia masa lalu ya, dapat kita terima infonya. Misal di piramida Mesir kuno itu kan ada sejumlah tulisan. Piramida itu sebetulnya dikhususkan untuk pemakaman. Nah, nanti kita akan memasuki kenapa misalkan orang Mesir itu membangun piramida ya, untuk pemakaman petinggi-petinggi mereka tentu saja. Nah, jadi 30 abad sebelum Masehi itu orang-orang Mesir dengan dengan Mesopotamia itu sudah melakukan sejumlah analisa, penelitian dan membangun konsep tentang eksistensi alam. Nah, biasanya karena ini berhubungan dengan alam ya, kosmologi itu berhubungan juga nantinya dengan konsep teologi di satu peradaban ya. Makanya kenapa Mesir kuno misalkan menjadikan matahari sebagai simbol kekuatan dewa tertinggi mereka ya, Amun-Ra. Karena matahari itu dipandang oleh masyarakat Mesir kuno sebagai sesuatu yang memang sangat berfaedah, apalagi di lingkungan pertanian ya. Di wilayah-wilayah sepanjang Khatulistiwa, matahari ini konon dijadikan sebagai kuasa tertinggi ya, kuasa tertinggi. Artinya karena kemanfaatannya memang cukup besar dan cukup tinggi. Makanya mereka membuat simbol bahwa kekuasaan tertinggi sebagai pencipta, pengada ya alam ini yaitu Amun-Ra yang disimbolkan dengan dewa matahari. Kalau di Eropa itu juga sama kan, ada yang namanya Sol Invictus ya. Itu dewa matahari, itu dewa paling tertinggi di masyarakat mereka. Kemudian akan berbeda misalkan dengan selain matahari ya, karena manusia-manusia dulu itu selalu menjadikan kejadian-kejadian alam itu diidentikan dengan kekuatan supernatural ya. Misalnya kalau masyarakat Arab itu menjadikan bulan sebagai dewi ya, ada dewi bulan kan. Dewi tertinggi mereka ya. Artinya karena kemanfaatan ya, bulan itu akan sangat bermanfaat bagi kafilah-kafilah Arab di masa lalu ketika mereka melakukan perjalanan di satu kota ke kota yang lainnya. Nah, jadi konsep-konsep teologi manusia-manusia kuno itu memang seperti itu, selalu dikaitkan dengan kemanfaatan alam ya. Apalagi misalkan kalau kita ke India kuno ya, di India kuno itu lebih banyak lagi ya, sampai binatang-binatang pun dijadikan sebagai simbol kekuatan-kekuatan yang hebat ya. Namun kalau kita menganalisa lebih dalam, ternyata konsep-konsep teologi apapun ya, itu tetap mengiblat kepada konsep keabadian, yaitu Tuhan.
Jadi mereka mungkin hanya menyimbolkan saja bahwa konsep Tuhan misalkan Mesir kuno itu melalui dewa-dewa itu ya mesti terlihat ya, mesti terlihat, mesti nampak, mesti termanifest di dalam kehidupan. Kemungkinan ya, ini kemungkinan memanifestasikan wujud ya, mewujudkan Tuhan versi mereka itu supaya lebih dekat ya. Makanya menggunakan simbol untuk lebih dekat, lebih mudah diketahui, dikenal, dan lebih mudah difahami, divisualisasikan ya. Makanya menggunakan simbol-simbol. Itu sebetulnya tidak berbeda dengan agama-agama samawi. Misalkan agama samawi itu kan menggunakan lapad-lapad ya, lapad. Tapi tentu saja kita mesti memahami juga nih, antara simbol dengan yang disimbolkannya itu tentu beda. Tentu beda antara simbol dengan yang disimbolkannya itu bisa saja beda. Sehingga misalnya kieulah ini misalkan metal ya, metal itu salah satu aliran musik misalkan disimbolkan dengan begini ya. Bukan berarti bahwa simbol ini betul-betul metal ya, karena metal yang sesungguhnya itu hanya bisa bisa kita ketahui dengan ketika mendengar atau melihat langsung pertunjukan musiknya gitu. Atau misalkan ketika kita menyimbolkan bahwa simbol ini adalah baik atau hebat ya. Nah, ketika kita mengangkat ini bukan berarti bahwa ini teh hebatnya ya, ini adalah simbolnya. Tapi hebatnya itu ada pada seseorang yang memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, jadi mesti dipahami juga simbol dengan yang disimbolkannya itu selalu tidak selalu sama ya, pasti berbeda ya. Nah, tapi karena misalkan pemahaman manusia itu selalu terjebak pada ngahijikeun, makanya kita selalu memandang bahwa simbol dengan yang disimbolkannya selalu sama, padahal beda ya. Ya, jangan jauh-jauh lah penamaan saja, misalkan nama kita misalkan Jack misalkan ya, tulisan itu kan simbol itu Jack dengan si Jacknya tentu beda ya, karena kalau Jack itu hanya simbol supaya lebih mudah dikenali ya, maka menggunakan simbolnya itu dengan aksara kan Jack. Tapi antara Jack, tulisan Jack ya, dengan si Jacknya itu tentu beda ya. Nah, kalau tulisan Jack kan cuman JACK. Nah, kalau si Jacknya itu, si manusianya itu lebih kompleks ya. Nah, jadi sekali lagi kita mesti memahami dulu nih bahwa simbol dengan yang disimbolkan itu tidak selalu harus sama ya. Nah, simbol atau visualisasi yang dimunculkan oleh manusia-manusia kuno mengenai kosmologi ini salah satunya ya untuk memudahkan supaya mungkin ya gampang disosialisasikan kan, kemudian gampang disampaikan kembali kepada masyarakat saat itu dan gampang dikenali ya. Nah, jadi pada abad ke-30 sebelum Masehi juga manusia-manusia di Mesir kuno itu sudah membuat satu rancangan tentang kosmologi ya, tentang kosmologi dan konsep-konsep teologi yang dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka berada. Nah, begitu. Kemudian di dalam konsep Mesir kuno kita bahas dulu masalah-masalah jadul ya, supaya supaya runut lah gitunya. Saya bukannya serba tahu ya, yang jelas bahwa mengenai konsep eksistensi alam ini mesti kita pahami sama-sama.
karena kita merupakan bagian tina alam. Nah, di dalam konsep Mesir kuno tentang alam ya, kita melihat proses terjadinya dulu nih. Di dalam kosmologi Mesir kuno ini bahwa alam ini dibentuk oleh 3 unsur utama. Ya, jadi ada 3 unsur utama pembentukan alam di dalam keyakinan Mesir kuno. Yang pertama itu ada yang disebut dengan nun, katanya ya, nun. Nun itu artinya ketiadaan atau kekosongan. Nah, jadi alam ini semula ada ya, berasal atau berawal dari ketiadaan. Jadi asal nama eueuh ya, eueuh atau napi nihil ya. Nun, non ya. Kalau di kita kan jadi non itu kan tidak. Di dalam bahasa Mesir kuno itu disebutnya nun. Nah, kalau kita melihat huruf nun ya, huruf nun di dalam alfabet Arab bentuknya kan kosong ya, ada titik di atasnya. Nah, jadi nun itu adalah suatu konsep kekosongan. Kalau di konsep Nusantara ada yang namanya taya kan. Taya itu ya kosong, hampa. Jadi alam ini menurut pandangan filsuf Mesir kuno berasal dari ketiadaan. Nah, jadi sama sih sebetulnya di dalam konsep-konsep yang manapun ya, di dalam konsep fisika, biologi juga ya. Kemudian di dalam konsep Islam pun ya. Saya tadi membacakan satu dalil ya, badi'us samawati wal ardh. Artinya bahwa langit dan bumi itu berasal dari badi'u ya, ketiadaan atau yang semula memang tidak ada jelmaannya, atau jelmaannya namanya serupa, yang serupa dengan langit dan bumi yang ada saat ini. Nah, jadi segala sesuatu menurut pandangan filsuf Mesir kuno berawal dari ketiadaan yang disebut dengan nun ya. Nun itu ketiadaan. Di masyarakat kita ya, di Sunda, di Nusantara, ketika kita menunjuk sesuatu yang sangat jauh ya, kita akan mengatakan atau menambah dengan artikel nun kan, nun jauh di sana. Nun di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Nah, jadi artinya nun itu nihil ya, atau ketiadaan. Nah, kenapa filsuf Mesir kuno bisa mencetuskan gagasan bahwa alam ini bermula dari ketiadaan? Karena memang segala sesuatu ini asalnya tidak ada ya. Hal-hal yang paling kecil seperti manusia pun, seperti kita pun, saya misalnya, saya ini 50 tahun yang lalu belum ada di dunia ini. Artinya sebelumnya saya ini memang tiada ya. Tiada itu memang tidak ada. Kemudian benda-benda yang ada di sekeliling kita, pepohonan, binatang, kemudian jangankan ciptaan Allah ya, benda-benda di sekeliling kita pun, ponsel misalkan, ponsel ini kan baru ada beberapa tahun di awal abad ke-21 ya, meskipun di akhir abad 20 itu sudah mulai ditemukan ponsel-ponsel generasi pertama ya. Namun untuk ponsel-ponsel cerdas dan ponsel-ponsel yang kekinian ini baru muncul setelah abad ke-21. Awalnya tiada. Kecuali mungkin bagi para penganut teori konspirasi bahwa di masa lalu juga katanya sudah ada ponsel misalnya, karena di dalam tulisan-tulisan ataupun prasasti itu ada gambar yang mirip dengan ponsel, mirip dengan pesawat ya, mirip dengan mobil kan. Namun itu tidak bisa dijadikan
sumber kekuatan atau sumber primer bahwa di masa lalu sudah ada ponsel. Awalnya memang segala sesuatu ini dari ketiadaan, dari nun ya, dari nol. Nah, kemudian mungkin ini ada problem. Nah, setelah nun, setelah ketiadaan, kekosongan ya, muncullah ya. Ini adalah ketiadaan yang mulai termanifestasi menjadi ada. Itu disebutnya ya. Kalau di kita teh naonnya artikelnya cenanya. Nah, jadi tina ketiadaan menjadi ada itu disebutnya dengan proses Itu di dalam keyakinan atau kosmologi Mesir kuno ya. Mulai termanifestasi dalam ketiadaan yang betul-betul akan menjadi ada. Nah, kalau di dalam teori Big Bang itu kan bahwa sebelum alam ini tercipta melalui satu ledakan dahsyat ya, itu ada yang namanya satu sumber kekuatan yang nanti itu akan meledak dan menjadi susunan konstelasi alam semesta ini, akan menjadi bagian-bagian penting di jagat raya ini. Ini sebetulnya konsep kuno juga sudah sedemikian hebat ya, kalau kita bandingkan, atau bukan kita bandingkan ya, kalau kita rujuk dan kita sandingkan dengan teori ahli fisika dan ahli astronomi, itu tidak jauh berbeda. Konsep ketiadaan, kemudian konsep ya. Nah, kemudian setelah ada potensi yang kemungkinan si sumber kekuatan yang dahsyat ini ketika meledak itu akan mencipta berbagai unsur-unsur yang ada di alam ini ya. Orang Mesir kuno itu sudah sampai kepada pemahaman setelah potensi yang akan membentuk alam ini muncul, maka mesti ada yang disebut dengan amun ya. Amun itu keberadaan aktual ya, yaitu melalui proses ledakan. Nah, setelah meledak inilah maka muncul yang namanya keberadaan aktual. Adanya bumi, adanya bulan, adanya susunan tata surya ya, dan lain sebagainya yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi konsep yang ditawarkan oleh para filsuf Mesir di abad ke-30 sebelum Masehi ini sebetulnya sudah melebihi gagasan-gagasan kita ya, apalagi gagasan-gagasan kita yang memang belum mengetahui mengenai sejarah peradaban manusia. Kita mungkin, saya juga menganggap bahwa wah, ini hebat sekali ya, filsuf-filsuf masa lalu sudah bisa memformulasikan satu gagasan yang memang tidak jauh berbeda dengan gagasan-gagasan ahli-ahli fisika, ahli-ahli astronomi yang sudah mulainya menggunakan penelitian sudah menggunakan alat-alat yang sangat canggih yang didukung oleh teknologi paling mutakhir. Nah, zaman dulu itu menggunakan apa penelitiannya ya? Mikroskop pun mungkin belum ada, kemudian teropong bintang juga belum ada. Nah, jadi kemungkinan ya, ini kemungkinan patut diduga bahwa filsuf-filsuf zaman itu menggunakan ini ya. Makanya di dalam Quran itu selalu disebut bahwa ketika manusia-manusia yang memikirkan fenomena dan kejadian-kejadian alam ini dengan sebutan ulul albab ya. Ulul albab artinya kelompok manusia yang terbuka nuraninya. Nurani itu kan bahasa Arab nur aini ya, artinya cahaya atau mata Nur itu cahaya kan, aini itu mata.
Jadi mata batin ya, mata batinnya sudah terbuka. Nah, manusia-manusia zaman dulu itu memang seperti itu. Meskipun ada pandangan yang mengatakan bahwa kehebatan manusia-manusia dulu itu katanya karena kedekatan mereka dengan kekuatan alam di dunia hitam. Saya tidak akan membahas itu ya, karena konsep-konsep ataupun gagasan yang ditawarkan oleh para filsuf kuno itu memang saya akui hebat ya. Saya akui hebat, dan itu sampai bisa kita kenal seperti saat ini ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Selain gagasan di Mesir kuno, selain menawarkan 3 unsur utama pembentukan alam, yaitu Nun, Huh, dan Amun. Nah, kita mesti mengkaji juga nih ya bahwa konsep-konsep atau prinsip yang dikemukakan oleh para filsuf Mesir kuno tentang alam ini ternyata sampai saat ini pun masih dianut oleh sebagian manusia zaman ayeuna loh. Ini misalnya ada yang dinamakan dulu di Mesir kuno itu menyebutnya ada di alam ini yang disebut dengan prinsip ma'at ya. Ma'at itu artinya bahwa alam ini memiliki keseimbangan, keadilan, dan harmoni ya di alam semesta ini. Misalkan begini, ketika awal pembentukan alam ini, jumlah atau volume alam semesta ini satu misalnya ya, volumenya. Ketika satu materi berubah menjadi materi yang lain, itu tetap akan seimbang alam itu. Ya, supaya lebih membumi ya, saya akan contohkan begini. Ketika kita mengonsumsi lah, ketika kita makan, ya kita kan mengunyah nasi misal. Nasi yang kita konsumsi itu volumenya akan hilang ya, volumenya akan hilang, bukan hilang ya, volumenya akan berkurang ya. Tetapi ya nanti akan keluar dalam bentuk energi lain kan. Punten, sampahnya terbuang menjadi tinja kan, kemudian yang diserap oleh tubuh juga volumenya sekian persen, dan itu dalam bentuk fisiknya pun akan tetap sama. Alam ini akan tetap seimbang. Nah, jadi ketika kita membahas masalah keseimbangan alam, sebetulnya alam akan kita rusak sedemikian hingga pun ya, itu tetap akan seimbang. Karena di dalam fisika pun ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi ya. Satu energi itu hilang tapi akan berubah ke dalam bentuk lain. Bukan artinya kekal itu selama-lamanya ya, karena di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang, segala sesuatu itu sesuai dengan hukum dan kodratnya itu akan hilang ya. Akan hilang atau akan kembali tadi ke nun, kembali ke titik nol. Nah, jadi masyarakat atau filsuf Mesir kuno itu sudah menggagas prinsip bahwa di alam ini ada keseimbangan ya. Sama halnya dengan fisika modern yang mengatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan katanya ya, tetapi akan berubah dari bentuk lain ke bentuk yang lainnya. Nah, di dalam konsep ini juga ternyata dianut ke dalam konsep-konsep lain ya, seperti misalkan di Jawa itu ada yang namanya memayu hayuning bawana ya, merawat ketertataan alam, merawat keseimbangan alam ya. Kemudian di dalam konsep Sunda juga ada kan, di dalam Islam juga ada yang disebut dengan hamlum minal alam, artinya manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah tetap mesti menjaga keseimbangan
alam ini. Nah, jadi konsep pertama yang dipegang oleh masyarakat Mesir kuno itu yaitu menjaga keseimbangan alam. Dan menjaga keseimbangan alam ini sangat penting. Sebab kalau terjadi pelanggaran ya, artinya si alam ini tidak kita jaga keseimbangannya, meskipun fisiknya itu seimbang, misal pepohonan kita tebangi menjadi gundul si hutan, pohon-pohonnya batang-batangnya kita jadikan kayu ya, dan kita bangun, itu kan fisiknya tetap seimbang. Namun tetap saja ya ada sesuatu ya, karena nih di dalam konsep para pemikir Stoa bahwa apapun yang hilang di alam ini akan kembali dalam bentuk lain. Saya ingatkan ya, apapun yang hilang di alam ini akan kembali dalam bentuk lain. Ini adalah konsep yang digagas oleh Seneca ya. Kalau tidak salah, Seneca ini salah satu filsuf penganut mazhab Stoa. Apapun yang hilang dari kita akan kembali dalam bentuk lain. Itu apapun ya. Pepohonan kita tebang semena-mena ya, itu akan kembali dalam bentuk lain. Kembali dalam bentuk lain apa? Energinya misalkan. Yang semula ketika ada pepohonan itu lingkungan cukup nyaman dan sejuk, adem ya. Ketika misalkan si pepohonan ini dihilangkan, ditebangi semena-mena, berubah wujud menjadi tihang-tihang ya, menjadi kaso, menjadi papan, dijadikan oleh kita bahan untuk bangunan, itu akan kembali dalam bentuk lain. Kembalinya apa? Yang kita rasakan itu yaitu si pohon itu menjadi batang-batang kayu ya, anu dijieun kusen ya, dijieun tihang, dijieun nanawan, tetapi energi yang kembali kepada kita adalah panas berlebih, karena tanah sudah tidak lagi bisa menangkap atau upami bahasa keren nama memenjarakan karbon malah naik ke atas, ke atmosfer, itu menjadikan lingkungan kita semakin panas. Nah, jadi ketika keseimbangan alam ini tidak dijaga oleh manusia ya, oleh para filsuf Mesir kuno di abad ke-30 sebelum Masehi sudah diwanti-wanti. Ketika terjadi pelanggaran terhadap harmonisasi alam semesta, maka jangan salahkan ketika alam ini rusak dan akan berdampak fatal bagi makhluk yang ada di bumi. Makhluk hidup tentu saja. Saya yakin kalau batu naik panas atau dingin juga tetepnya diamnya. Tapi manusia kan panas alitnya ngeluh. Ayeuna we teu hujan-hujan, nanya kapan hujan. Kemudian kenapa ini panas ya? Kunaon ongko peuting tapi ngelekeb. Nah, itu karena kata para filsuf Mesir kuno disebabkan oleh manusia yang tidak menjaga ma'at ya, keseimbangan alam. Nah, di dalam konsep Kasundaan juga kan sama ya. Di dalam konsep-konsep kosmologi Nusantara juga sama, bahwa mau tidak mau karena manusia menjadi bagian tina alam, kita mesti menjaga alam ini ya supaya tetap seimbang. Dulu mungkin di zaman Holosin ya, sebelum zaman Antroposin, bumi ini lebih dipenuhi oleh vegetasi ya, tumbuh-tumbuhan. Makanya iklim, musim, perubahan cuaca pun tetap stabil. Misalnya musim panas dengan musim hujan di wilayah Katulistiwa ya genep bulan sakali kan. Ayeuna mah kentek kitu ya. Kadang-kadang kedahna musim panas hujan ya. Nah, itu prinsip keseimbangan alam yang digagas oleh para filsuf Mesir kuno 30 abad sebelum Masehi. Kita memang mesti menjaga keseimbangan alam ini. Kalau misalkan yang namanya kehancuran atau kerusakan alam ini ingin
lebih lama, atau alam ingin lebih awet ya, bumi ingin lebih awet. Kajabi upami manusia memang sudah punya naon ya, punya tempat atau lahan lain selain di planet bumi yang bisa ditinggali. Jika nanti yang kayak lamun misalkan manusia sudah bisa menempati planet lain selain bumi dan di situ ada banyak unsur pendukung kehidupan, ya manusia tetap akan melakukan kerusakan di muka bumi seperti yang diprediksi oleh para malaikat kan, bahwa ketika Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah, malaikat kan istilah nama interupsi ya, bahwa manusia ini nanti akan merusak alam ini ya. Nah, itu hukum ya. Hukum atau kodrat manusia memang seperti itu. Nah, kemudian para filsuf Mesir kuno juga mengenai alam ini memiliki prinsip tentang yang disebut dengan hermopolis, kalau tidak salah ya, hermopolis. Apa itu hermopolis? Hermopolis itu adalah tadi ya dualitas. Jadi di dalam kehidupan ini ada yang namanya baik, ada yang namanya buruk. Kemudian ada gelap, aya caang. Kemudian ada yang namanya jahat ya. Ada yang namanya tidak jahat. Ada ya saling berpasang-pasangan ya di alam ini. Kemudian hermopolis ini juga bisa dikatakan sebagai prinsip bahwa di alam ini memiliki berbagai macam hal atau aspek-aspek yang disebut dengan aspek fundamental. Misalnya aspek fundamental ini kekosongan ya, kemudian hampa ya, kehampaan, kegelapan, cahaya, kemudian api, cai, tanahnya, itu adalah aspek-aspek fundamental. Dan apa yang dikatakan oleh para filsuf Mesir kuno ini, memang alam ini memang memiliki unsur-unsur seperti itu ya. Ada gelap, ada ya caang ya. Nah, kemudian yang paling penting, dan ini sejalan dengan dengan konsep-konsep setiap agama dan keyakinan, para filsuf Mesir kuno juga sudah menyodorkan gagasan mengenai konsep ini, prinsip eksistensi abadi. Eksistensi abadi ini begini ya, bahwa manusia ini ya di dunia dengan sementawis ya, sementawis paling tinggi mungkin atau paling agengnya usia manusia teh 60 sampai 100 tahun lah. Setelah meninggal, manusia ini akan memasuki alam lain atau akan tetap eksis. Makanya bagi para filsuf Mesir kuno, di dalam kosmologinya ini memasukkan kembali yang namanya konsep eksistensi abadi. Artinya bahwa segala sesuatu terutama mengenai manusia itu, dia ketika meninggal tetap akan dihidupkan kembali di alam keabadian ya. Meskipun misalkan bagi kita kan yang namanya abadi di alam keabadian itu hanya ditentukan oleh yang Maha Pencipta ya, yaitu Allah. Kalau misalnya keabadian kita setelah meninggal ini abadi selamanya, mungkin tergantung dari kemahakuasaan dan kehendak Allah ya. Kalau muncul Allah teh misalkan setelah alam ini sudah selesai semua, ya sudah selesai semua. Nah, jadi di dalam konsep Mesir kuno itu ada yang disebut dengan konsep eksistensi abadi, bahwa manusia yang meninggal dia akan dihidupkan kembali dan akan melanjutkan kehidupan di alam keabadian. Nah, makanya di dalam Mesir kuno juga ya, di dalam kosmologi dan teologinya itu ada ya. Saya sudah jelaskan malam tadi ketika
seseorang meninggal dunia itu dia akan ditanyakan oleh Anubis, oleh dewa apa? Dewa penjaga alam baka ya. Nah, dibawa kemana? Apa yang kamu bawa? Itu sudah difilmkan, malah ya difilmkan. Ya sama dengan kita kan dulu melihat ada komik-komik ya. Ada komik-komik tentang alam setelah kita meninggal kan. Di komik itu ada divisualisasikan, meskipun ya tidak bisa kita sebutkan seperti itu ya. Walau alam ya, karena kita memang belum belum kesana kan. Masih di alam dunia. Nah, jadi sekali lagi bahwa konsep tentang eksistensi abadi itu yang ditawarkan atau yang digagas oleh para filsuf Mesir kuno sampai saat ini pun kita pegang ya. Kita pegang konsep-konsepnya bahwa setelah meninggal kita tidak betul-betul meninggal. Justru kita ketika meninggalkan alam dunia ini justru kita akan dihidupkan kembali ya, atau menyongsong kehidupan yang kekal di alam baka. Nah, begitu. Selanjutnya, kosmologi yang dikembangkan oleh para filsuf Mesir kuno ini ya, sudah membangun satu peradaban yang cukup hebat ya, Sama sih di wilayah-wilayah lain pun ya, peradaban yang dibangun oleh manusia itu di masa lalu itu sungguh hebat-hebat ya, sampai tiasa menemukan hal-hal yang memang saat ini mungkin sulit kita lakukan. Kita misalnya bisa saja mengklaim begini, coba misalkan para filsuf zaman kuno bisa tuh nyen HP, tapi kan HP itu muncul karena ada masa lalu ya, ada masa lalu munculnya konsep-konsep tulisan ya, kan HP ada tulisannya kan, ada aksaranya. Muncul konsep tulisan, kemudian muncul rumus-rumus algoritma, kemudian muncul rumus-rumus tentang program di HP ini, tentu memiliki landasan awal ya. Landasan awalnya itu telah ditemukan oleh manusia masa lalu ya. Makanya di dalam Sunda itu ada yang disebut hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Artinya antara masa kini dengan masa lalu itu selalu saling terkoneksi. Tidak akan ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Nah, jadi kita mesti malah di dalam konsep-konsep filsafat timur ya, menghormati leluhur itu memang menjadi satu kewajiban di dalam konsep-konsep filsafat timur ya, bahwa menghormati leluhur itu menjadi satu kewajiban. Ya, sebetulnya kita pun mesti begitu ya, artinya bahwa kita ada di dunia saat ini karena memang ada nenek moyang kita. Kalau tidak ada memalaya kita. Nah, jadi sekali lagi, gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh para filsuf Mesir kuno di abad ke-30 sebelum Masehi ini ternyata merambah juga pada bidang-bidang lain, salah satunya astronomi kan, ilmu perbintangan ya. Ada lagi astrologi kan, ilmu tentang zodiak. Nah, orang Mesir kuno ini ternyata sudah memahami apa sebetulnya makna konstelasi gemintang atau bintang-bintang di langit. Karena ada si bintang anu. Nah, oleh masyarakat Mesir kuno ini sudah bisa diterjemahkan ya. Misal, kemunculan rasi bintang ini pertanda apa? Nah, itu oleh para filsuf Mesir kuno itu bisa ditafsirkan. Nah, kita pun dulu kan menyebutnya sebagai mitos ya, mitologi dulu. Konon sebelum peristiwa pandemi Covid ya, itu katanya ada muncul lintang kemukus.
komet ya. Nah itu katanya lintang kemukus itu tanda tidak baik bagi bagi makhluk yang ada di bumi. Itu konon katanya ya, sebelum pandemi, sebelum Covid itu ada muncul lintang kemukus. Kalau tidak salah itu komet Halley ya, yang munculnya itu 70 genap tahun sekali. Nah itu adalah pertanda katanya akan ada bencana lah, akan ada bencana yang lumayan cukup besar sebelum pandemi ini. Dulu saya pernah membaca salah satu trilogi ya yang tulis oleh Kang Ahmad Tohari mengenai Ronggeng Dukuh Parukan. Ada tulisan itu lintang kemukus dini hari. Nah, lintang kemukus dini hari yang ditulis di dalam novel itu adalah suatu pertanda adanya malapetaka besar bagi bangsa ini, yaitu tahun 65 kan. Terlepas apakah mitos itu memang hal yang kebetulan atau betul-betul misalnya bisa dijadikan pegangan, saya tidak akan terlalu jauh membahas itu. Yang jelas apa yang dikemukakan oleh para filsuf Mesir kuno mengenai astronomi ya, kalau oleh para sarjana muslim itu kan disebutnya ilmu falak ya. Astronomi itu memang begitu adanya. Mereka itu memang hebat-hebat ya. Bisa misalkan begini, ini bukan astrologi ya, bukan zodiak nih. Untuk menanam padi di bantaran Sungai Nil ya, itu mesti bulan apa atau ketika rasi bintang tertentu muncul. Itu yang digagas oleh kelompok filsuf Mesir kuno, dan itu ketika diikuti ya, dipatuhi ya, apa yang dipetuahkan oleh para filsuf itu diikuti oleh masyarakat saat itu, hasil panennya pun bagus ya, bahkan kalau kita mengkaji salah satu babak sejarah kenabian itu kan ada yang Nabi Yusuf itu pernah mengalami masa paceklik yang cukup cukup lama ya. Musim 8 tahun 7 tahun ya, itu musim panas yang sangat lama, sehingga di semua wilayah kekuasaan Mesir itu kekurangan pangan karena padi yang ditanam pun dan gandum yang ditanam pun tidak tumbuh. Namun Nabi Yusuf itu menggunakan satu strategi ketahanan pangan dengan membuat lumbung gandum, lumbung padi yang cukup besar ya. Itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir saat itu yang didera oleh paceklik. Nah, itu adalah salah satu gagasan yang dikemukakan pada zaman itu oleh para penasehat Mesir kuno yang memang kebanyakan para filsuf ya. Itu tentang gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh manusia-manusia zaman dahulu tentang alam ini. Kita memang mesti mengikuti atau mengambil apa yang baiknya yang dicetuskan oleh manusia-manusia bijak di masa lalu. Jangan sok bahwa kita memang paling hebat ya. Manusia modern itu memang paling hebat. Kalau panas ya kita pasang AC saja. Tetapi kan mungkin ya kita memasang AC, membawa AC ketika kita jalan-jalan teh mapah tanpa menggunakan mobil. Kita tidak mungkin begitu. Justru akan lebih enak ketika alam ini tetap seimbang dan AC alami ya. Kalau AC alami itu kan AG ya, yang gelebuk. AC alami justru tersimpan di pohon-pohon yang ada di
bumi ini. Nah, begitu. Besok atau lusa atau kapan saja ya, kalau sempat kita akan bahas bagaimana konsep eksistensi alam di wilayah-wilayah lainnya. Ini saya sudah membahas secara umum ya, karena saya bukan ahli, hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Kemudian untuk wilayah lain seperti Mesopotamia dan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini kita akan papai satu-satu ya, karena pembahasan tentang alam ini memang cukup panjang, pelik, dan membutuhkan waktu yang lama. Begitu, mudah-mudahan manfaat. Saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.